Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan yang mulia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kesekian kalinya dalam rangka silaturahim di rumah yang bahagia ini. Salawat dan salam kita aturkan ke baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlinya, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Insya Allah kita akan tercatat dan dicatat di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa rahimakumullah, mari sejenak kita tindak lanjuti kembali tadzkirah kita. Saling mengingatkan dari kita untuk kita dalam rangka memelihara, menstabilkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini kami akan menghaturkan satu ayat Al-Quran terdapat di surat Az-Zumar ayat ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hadirin pemirsa rahimakumullah, kalau kita memahami ayat tersebut dan menganalisa tersebut ayat, redaksi di situ yang muncul pertama adalah kalimat perintah kul. Qala yaqulu qaulan kul. Katakanlah, ya ibadi, wahai hambaku. Di situ ada ya mutakalim yang marju'nya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadi, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang berlebihan ala anfusihim, atas dirinya mereka. Jadi ini yang diingatkan dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dirinya itu berlebihan, israf. Berlebihan dalam arti tidak memenuhi standar kehidupan yang normal, itu israf. Israf itu berlebihan. La taqnatu, janganlah Anda sekalian, la taqnatu, jangan putus asa. Jangan putus asa. Sama dengan tai asu, itu sama dengan la taqnatu. Putus apa dari apa? Mir rahmatillah, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahimah yarhamu rahmatan, mir rahmatillah. Rahmat itu kasih sayang. Jadi kalau seandainya kita mohon maaf, kita terpleset alias israf, berlebihan melaksanakan, menjalankan sesuatu yang di luar kontrol, itu jangan putus asa dengan kasih sayang Allah. Karena apa? Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yaghfiru, akan mengampuni Anda. Allah akan mengampuni adzunuba, dzunub, dosa, jami'a, semuanya. Apabila kita melaksanakan sesuatu yang lepas kontrol, mungkin melaksanakan sesuatu yang di luar sepengetahuan kita, atau diniati dengan kesadaran yang ringan umpamanya, itu kita nggak boleh putus asa, harus selalu beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa? Innallaha yaghfiru dzunuba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa jami'a, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala huwa ya Allah al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Kasih Sayang. Ini ayat yang ke-53 surat Az-Zumar. Tolong nanti di kediaman boleh dibuka kembali, atau yang sementara ini waktu bisa menyimak ini bisa dibuka itu Al-Qur'annya. Dan dikuatkan dengan ayat lain, faman ya'mal su'an, barang siapa yang mengerjakan su'an, kejelekan, keburukan, yang apabila dikerjakan tidak mendapat ridha, itu jelek su'. Au yadzlim, atau mendolimi nafsu dirinya, summa yastaghfir, kemudian minta ampun Allah kepada Allah, yajidullah ghafurur rahim, Allah akan memberi ampunan rahim dan akan ngasih sayang. Jadi memang manusia itu kalau tidak benar ya salah. Itu manusia, lain daripada malaikat. Kalau malaikat nggak pernah salah, nggak pernah tidak taat, itu kalau malaikat. Tapi kalau sementara kita manusia itu bisa taat, bisa tidak taat, itu jelas yang telah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ilmu tauhid ditegaskan posisi keimanan itu terbagi ada 4 macam. 1, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang-kadang tambah, kadang-kadang surut. Itu iman. Imannya siapa itu? Al-imanu yazidu wala yanqusu. Itu pertama. Iman itu kadang-kadang tambah dan kadang-kadang turut. Siapa tuh? Imanul anbiya, imannya para nabi. Itu tambah. Tapi wala yanqusu, tidak pernah surut. Itu iman. Jadi anbiya wal mursalin, Nabi Adam alaihissalam hatta al-muakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tambah terus, enggak pernah surut. Tapi kalau manusia jelas, kadang-kadang yazid, kadang-kadang yankus. Kapan tambahnya? Ketika tambah taat kepada Allah, itu tambah. Tapi kadang-kadang kalau kita di tengah-tengah keramaian, banyak maksiat dan itu, kadang turun, itu iman itu. Yazidu wa yankusu. Itu manusia, al-insan, ya kita-kita ini. Maka kalau kita pas imannya surut, imannya kurang jauh dari standar yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wala tayasu, atau jangan kita yaknatu tadi, jangan putus asa. Tapi yang tidak pernah tambah dan tidak pernah kurang itu imannya malaikat. Itu nggak pernah tambah, stabil, pasif. Malaikat Jibril, Mikael, Israfil, Israil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, itu tetap aja stabil, nggak pernah tambah, nggak pernah kurang. Sami'na wa ata'na wala aswaina. Saya dengar, saya mendengar, dan saya melihat, tidak pernah maksiat. Itu malaikat. Tapi kalau kita manusia tadi itu kadang-kadang tambah, kadang-kadang kurang. Tambahnya kalau kita taat kepada Allah, tambah iman kita. Pas di masjid, mendengarkan ceramah dan sebagainya, itu tambah iman kita. Tapi kalau di tengah-tengah keramaian, mungkin di tepi laut, lihat mandi-mandi yang nggak jelas, mohon maaf, sana di Pantai Kuta di Bali sana kan, mohon maaf, itu boleh jadi dan mungkin sekali imannya akan surut. Bukan hanya itu, pas kita mohon maaf dan posisi yang kurang menguntungkan, langsung dikata orang Jawa diiming-iming, dikasih bonus oleh seseorang, kamu nggak usah ini dan sebagainya, sudah tinggalkan agamanya. Lah ini otomatis surut imannya seperti itu. Maka kita harus memohon Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai iman kita yang telah diberikan oleh Allah kepada kita harus kita pelihara, harus kita pelihara. Tapi ada imannya yang selalu kurang, tidak pernah tambah. Sampai itu imannya iblis alias setan. Ya itu nggak pernah tambah imannya, kurang terus, nggak pernah tambah sama sekali. Ayo dikaitkan dengan orang yang munafik atau orang yang fasik. Fasik itu akan kurang dan kurang imannya. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Maka kita harus
Mohon Allah Subhanahu wa taala setiap salat, ya Allah semoga tetapkan iman kita dengan keimanan yang konkret dan yang kamil. Jangan sampai iman kita berkurang bahkan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk mempertahankan keimanan kita? Harus dipelihara. Harus dipelihara dan harus disiram terus iman kita. Salah satu contohnya sekarang ini ada streaming dari NU Kota Damai, itu kan salah satu contoh untuk menstabilkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan oleh Allah iman dan Islam kita. Itulah sementara satu ayat Al-Qur'an Azim, semoga ada manfaatnya. Hadza wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.